Di sebuah desa terlihat anak-anak lagi. Buat bola dari dedaunan yang sudah kering untuk mereka bermain. Setelah bolanya jadi mereka bergegas ke lapangan untuk bermain bola bersama. Salah satu orang tua dari anak-anak itu berpesan, "Sebelum maghrib harus sudah pulang ya." Mereka bermain bola di lapangan dekat kebun jagung. Mereka semuanya asik bermain hingga sore. Sebagian sudah ada yang pulang. Tinggal 2 anak yang belum pulang. Mereka masih asik bermain bola. Hingga akhirnya bolanya tertendang jauh ke tengah kebun jagung. Lalu mereka bergegas mencari bolanya ke tengah kebun. Namun bola belum ditemukan hingga maghrib. Salah satu dari mereka mengajak pulang karena sudah petang. "Kita cari besok saja." Temannya jawab, "Ah, tanggung, ayo cari lagi." Tiba-tiba ada suara perempuan berbisik seram, memanggil namanya, Abdi Sutrisno. Awalnya mereka ketakutan dengan suara itu. Tapi mereka terus mencari bolanya. Lalu terlihatlah seorang perempuan seram memegang bolanya. Bukannya pergi, mereka malah mengejar perempuan itu. Lalu apa yang akan terjadi pada 2 anak itu? Ketika dia mencari Sutrisno, dia melihat bola yang mereka cari. Setelah dia menoleh, Sutrisno tewas diterkam wanita itu. Dia kabur ketakutan, dia lari minta tolong. Dia menceritakan kejadiannya ke bapaknya. Setelah itu warga berbondong-bondong mencari Sutrisno. Abdi memberitahu terakhir kali bertemu Sutrisno. Tetapi Sutrisno tidak ada di situ, hanya ada bekas darahnya saja. Setelah itu mereka berpencar untuk mencari Sutrisno. Ada yang mencarinya di sungai, dan akhirnya mayat Sutrisno ditemukan di sungai itu. Keesokan harinya Abdi diminta pertanggungjawaban. Oleh masyarakat, bocah nih harus diadili. "Dia yang dorong anakku ke jurang." Orang tua Abdi menjawab, "Jangan asal nuduh." Lalu Abdi menceritakan kronologinya. Awalnya masyarakat tidak ada yang percaya dengan kronologi yang Abdi ceritakan. Terus perempuan siapa yang melakukan? Semua anak-anak ada di rumah. Baru setelah itu ada warga yang datang dan berkata, "Saya percaya kepada anak ini." Ternyata anak perempuan itu masih ada. Terus warga bertanya, "Siapa yang kamu maksud?" Terus dia jawab, "Sumala si anak iblis." Sontak warga kaget mendengar nama itu. Asal-usul Sumala si anak iblis. Pada tahun 1947, terdapat pasangan suami istri yang sangat kaya raya. Tetapi kekayaannya mau direbut sama pamannya yang rakus. Pak Sutri ini sudah menikah 11 tahun, namun belum juga dikaruniai keturunan. Mereka sering bertengkar karena sampai saat ini istrinya belum juga hamil. Suaminya bilang, "Jika sampai tahun depan kamu belum bisa memberikan saya keturunan, saya harus menikah lagi." Akhirnya istrinya menuju ke desa seberang untuk menemui dukun sakti. Kata masyarakat dalam waktu dekat, jika minta bantuan dukun itu, langsung dikaruniai keturunan. Dukunnya berkata, "Kamu sudah tahu kalau minta tolong ke saya, itu beda dengan minta tolong ke dukun-dukun lain. Ilmu saya beda, ilmu saya ilmu hitam, dan kamu harus menjalankan ritual. Dan ini bukan main-main. Dengan ritual ini kamu akan terikat dengan tuanku." Lalu dia bertanya, "Tuan siapa?" Dukunnya jawab, "Tuan iblis. Gimana kamu mau?" Dan dia jawab, "Mau." Nah, ini adalah awal kehancuran keluarganya. Karena selalu ditekan oleh suaminya untuk segera mengandung. Akhirnya istrinya menemui dukun sakti yang mempunyai ilmu hitam. Dan ini adalah awal kehancuran keluarga mereka. Karena dia harus terikat atau bersekutu dengan iblis. Dengan syarat dia akan mengandung anak kembar, yang satu cantik dan baik hati dari bangsa manusia, dan satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Dia sok mendengar itu. Bukan itu saja, kalau mereka lahir, kamu dan suamimu harus merawat mereka dengan baik-baik sampai usia mereka 10 tahun. Setelah itu si anak yang buruk rupa dan nakal itu akan dijemput oleh pemiliknya, yaitu iblis. Tapi kalau kalian tidak merawat mereka dengan baik, maka hal buruk akan menimpa kamu sekeluarga. Setiap tahun akan semakin buruk. Siang dan malam tidak akan sama lagi. Dia sok mendengar semua syarat yang sangat berat ini. Karena tidak ada pilihan lain akhirnya, dia melakukan semua ritual yang dipandu oleh dukun itu. Setelah melakukan semua ritual, dia kejang-kejang kayak orang kesurupan. Dan setelah itu dukunnya berkata, 2 bulan lagi kamu akan hamil. Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, terlihat wanita itu diperiksa dan dinyatakan hamil kembar. Suaminya sangat gembira mendengar kehamilan istrinya. Dia bilang, "Mbah Tukina Sakti ya." Baru sekali dipijat, langsung hamil. Suaminya tidak tahu kalau dia hamil terikat dengan iblis. Dan istrinya merahasiakan semua syarat yang diberikan oleh iblis itu. Suaminya tidak tahu kalau dia mengandung bayi bangsa manusia dan bayi bangsa jin. Suaminya memerintahkan anak buahnya untuk menyampaikan ke seluruh penduduk desa kalau istrinya hamil, calon penerusku, dan membuat pesta besar-besaran. Penantian selama 9 bulan sudah tiba. Terlihat istrinya mau melahirkan. Suaminya terlihat sangat senang sekali.
Dan ternyata pada waktu itu iblis juga datang, menyaksikan wanita itu lahiran. Dan setelah anaknya lahir, bidanya kaget ada yang aneh pada anak itu, dan dia tidak menangis. Terus wanita itu bertanya, ada apa? Pembantunya jawab, tidak ada apa-apa, Doro. Dan beberapa menit kemudian anak yang kedua lahir. Suaminya tampak girang sekali mendengar suara bayi menangis. Dan dia langsung bergegas melihatnya. Dan setelah melihat anaknya langsung, mimik wajahnya berubah. Ternyata bayinya ada yang cacat. Dia kaget melihat itu. Dia tidak mau mempunyai anak cacat. Dan dia segera mengambil keris. Dia mau membunuh anak yang cacat itu. Padahal di awal dukunnya sudah bilang kalau anaknya satu cantik dari bangsa manusia dan satu buruk rupa dari bangsa jin. Dan dia malah mau membunuh anak yang dari bangsa jin itu. Gimana kelanjutannya? Lanjut part berikutnya. Anak yang buruk rupa atau cacat sama suaminya mau dibunuh. Istrinya sempat melarang, tapi suaminya tetap membunuh anak itu. Padahal itu melanggar perjanjiannya yang sudah dibuat. Dan dengan bangga dia mengumumkan kelahiran anak satunya. 3 tahun kemudian terlihat suaminya ngajarin anaknya jalan. Dia jadi bahan omongan teman-temannya bahwa anaknya tidak normal. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sudah umur 3 tahun belum bisa jalan dan belum bisa bicara. 2 tahun kemudian terlihat anaknya bermain sendirian di depan rumahnya. Dia sudah bisa jalan, tapi dia terlihat tidak normal dan belum bisa bicara. Ibunya menyuruhnya dia untuk bermain di dalam rumah. Tapi anaknya tidak mau dan marah-marah ke ibunya sendiri. Dan kejadian itu dilihat oleh suaminya. Setelah masuk ke dalam rumah, anaknya malah teriak-teriak. Suaminya yang tidak tahan dengan tingkah laku anaknya. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk mengambil tali dan mengikat anaknya sendiri. Istri dan pembantunya melarang. Tapi suaminya tetap melakukan itu dan mengatakan anak ini gila, gendeng. Suaminya tidak tahan dengan tingkah laku anaknya. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil tali dan menyuruh mengikatnya. Bukan itu saja, anaknya diseret ke gudang, dia diikat dan dikurung di sana. Istrinya hanya bisa menangis melihat anaknya diperlakukan begitu oleh suaminya. Setelah Kumala umur 7 tahun terlihat dia tidak ada di rumahnya. Dia kabur entah kemana. Ibu dan bapaknya mencarinya. Dan ternyata Kumala main ke pasar. Mungkin dia bosan di rumahnya. Di pasar dia terlihat bahagia sekali karena dia tidak pernah keluar. Setelah itu ada anak-anak di sana. Dia memanggil Kumala. Kumala malah dijaili oleh anak-anak itu. Kumala hanya bisa menangis. Dia tidak punya teman. Orang tuanya mencarinya dan membawa Kumala pulang. Setelah di rumahnya, Kumala diikat dan dicambuk oleh bapaknya sendiri. Istri dan pembantunya melarang, tapi dia tetap melakukan itu. Jam menunjukkan pukul 12 pas, dini hari. Itu berarti Kumala pas berumur 8 tahun. Waktu Kumala tidur, ada suara seram memanggil namanya. Kumala terbangun, dan keluarlah wanita aneh dari dalam lemari. Dan wanita itu adalah saudara kembarnya, yaitu Sumala. Sumala bilang, "Bapak ibu jahat, mereka membunuhku karena aku jelek." Kumala awalnya takut melihat saudaranya. Dan Sumala bilang, "Jangan takut, aku tidak akan jahat pada kamu. Aku sayang pada kamu, Sumala." Saudara kembar tidak mungkin saling menyakiti, tapi saling melindungi. Dan mulai sejak itu mereka saling kenal. Dan itu awal mula Kumala jadi jahat, karena dipengaruhi Sumala. Saudara kembarnya datang yaitu Sumala. Dan itu awal mula Kumala jadi jahat. Pada malam hari terlihat Kumala lagi main piano. Bapaknya merasa terganggu dengan bunyi piano yang dimainkan Kumala. Dia menghampiri Kumala dan menamparnya. Istrinya yang melihat itu kaget dan tidak bisa apa-apa. Suaminya bilang, "Urus sana anakmu." Kumala nangis dengan apa yang dilakukan bapaknya. Kumala yang tidak terima dengan perlakuan bapaknya, dia menghampirinya. Bapaknya bertanya, "Apa lagi?" Dan setelah itu Kumala bertingkah aneh, kayak orang normal. Bapaknya kaget melihatnya. Setelah itu dia menusukkan bolpen ke tangan bapaknya. Dia teriak kesakitan. Istrinya datang dan bertanya, "Ada apa Kang Mas?" Setelah dia lihat bolpen menusuk tangannya, tapi suaminya jawab tidak apa-apa. Kumala sudah berani melawan bapaknya. Dia menusuk tangan bapaknya dengan bolpen. Keesokan harinya Kumala dihukum oleh bapaknya. Dia diikat seperti orang-orangan sawah. Setelah itu dijemur di tengah sawah itu. Bapaknya bilang, "Kalau kamu masih berani denganku, kamu akan kuhukum seperti ini setiap hari." Kumala hanya bisa menangis, dan dia ditinggal sendirian di sana. Dia memanggil ibunya minta tolong, tapi ibunya tidak bisa apa-apa. Dan Kumala terlihat kayak marah sekali ke bapaknya. Pada waktu makan malam, terlihat semuanya makan bersama. Kumala, ibu dan bapaknya.
Kumala minta teh ke pembantunya. Dan setelah itu Kumala bersikap aneh lagi. Lalu dia berdiri dan membuka celana dalamnya. Habis itu dia naik ke atas meja makan. Dia jongkok di situ dan entah mau ngapain. Dan ternyata dia pipis di sana. Dia sambil tersenyum ke bapaknya. Ibunya yang melihat itu muntah. Bapaknya bilang, "Kamu tidak sopan." Lalu dia memanggil anak buahnya untuk menyingkirkan Kumala. Kumala melompat dan menyambaknya. Ibunya datang, "Jangan Kumala, sudah." Lalu dia melihatnya dari cermin. Dan yang melakukan itu bukan Kumala, melainkan saudara kembarnya Sumala. Dan dari kejadian itu ibunya tahu kalau yang bersikap aneh itu bukan Kumala. Setelah kejadian itu, ibunya baru menyadari bahwa yang bersikap aneh itu bukan Kumala. Dan dia bingung sebenarnya itu siapa. Kumala pergi keluar, dia dikejar oleh pembantu, dan disusul oleh ibunya. Kumala pergi ke gudang dia bersembunyi. Ibunya mencarinya, dan Kumala masuk ke dalam kandang ayam, dan dia memakan ayam hidup-hidup di sana. Keesokan harinya pembantunya bertanya dengan lembut ke Kumala, "Semalam Kumala kok seperti itu, kenapa? Kok bandel sekali?" Dan Kumala jawab, "Yang bandel itu bukan Kumala, tapi Sumala." Pembantunya bingung dan bertanya, "Sumala siapa?" Ibunya mendengar percakapan mereka. Sontak dia kaget mendengar nama itu. Apakah benar anaknya yang telah dibunuh suaminya datang? Setelah mengetahui kalau Sumala, anak iblis yang suaminya bunuh datang, dia ketakutan dan merasa bersalah karena sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Setelah itu dia diam-diam pergi ke desa seberang. Pembantunya mengikuti dari belakang. Ternyata dia mau menemui dukun yang pernah membantunya membuat perjanjian dengan iblis setelah dia mau nyabrang danau. Kata orang itu Mbah Tukina atau dukun itu sudah mati sebulan yang lalu. Dan dia sok mendengar kematian dukun itu. Lalu pembantunya bertanya, "Kenapa Denayu? Ada masalah apa?" Dia jawab, "Aku salah mbok, aku sudah bikin perjanjian dengan iblis." Dan pembantunya sok mendengar itu. Setelah kejadian-kejadian aneh yang dilakukan Kumala, bapaknya mengurung dan mengikatnya setiap malam di gudang. Dia bilang, "Anak itu sudah berani tusuk aku, berani menyerang orang lain." Setiap malam tingkahnya makin mirip dengan binatang. Makin lama makin beringas. Di situ terlihat simboknya sajalah yang peduli dengan Kumala. Ibunya juga peduli, tapi dia tidak bisa apa-apa. Dia masih menyimpan rahasia bahwa dia bersekutu dengan iblis. Simboknya nangis melihat Kumala diperlakukan seperti itu. Dia bilang ke Kumala, "Nduk tidak boleh sedih ya. Simbok tidak peduli siapapun Kumala. Simbok tetap sayang Kumala." Dan Kumala senang mendengar itu. Suatu hari terlihat Kumala lagi main sendirian. Tiba-tiba ada anak-anak memanggilnya mengajak Kumala main. Karena Kumala tidak ada temannya, akhirnya dia menghampiri anak-anak itu. Bukannya dia ajak main. Kumala diejek-ejek dan dibuli sama anak-anak itu. Dia dikelilingi dan dibilang, "Anak cacat, cacat, cacat." Bukan itu saja. Ada salah satu di antara mereka mengambil tanah dan diruapkan ke wajahnya. Lalu dilempar sama yang lain. Dan untung ada simboknya yang membelanya. Pada malam hari Kumala keluar dari gudang, dia membawa pisau yang ada di gudang itu. Lalu dia menghampiri salah satu anak yang membulinya tadi pagi. Anak itu lagi menimba air di sumur. Kumala memanggilnya mengajak dia main. Lalu anak itu mencari suara itu dan menyiramnya dengan air. Kumala menampakkan dirinya dan melihatkan pisaunya. Rupanya Kumala mau balas dendam didampingi saudaranya Sumala. Anak itu ketakutan melihat saudara kembarnya Kumala. Dia kabur. Kumala mengejarnya dan membunuh anak itu. Itulah balasan untuk yang suka ngebuli. Setelah itu datang dua temannya yang ikut ngebuli dan tamatlah riwayat mereka berdua. Pagi itu warga dihebohkan dengan anak-anaknya yang hilang. Semua warga ikut mencari anak-anak yang hilang. Mereka mencarinya di hutan dan di sungai, tapi mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya warga melapor ke kepala desa. Dan kepala desanya menghimbau untuk menjaga anaknya agar tidak keluar setelah maghrib. Dan mereka mulai mencarinya lagi. Terlihat di suatu rumah, ada anak-anak yang lagi duduk nungguin bapaknya datang dari pencarian. Mereka membahas hilangnya temannya. Apa mungkin dimakan buaya atau harimau?
Ada yang jawab apa mungkin mereka bersembunyi untuk menjahili mereka. Terus siapa yang mengambil bolaku kalau bukan mereka? Dan tiba-tiba pintu kebuka. Ternyata Kumala datang membawa bola mereka dan ingin balas dendam terhadap mereka. Mereka meremehkan Kumala. Kamu mau ngapain ke sini? Mau main bola? Mana bisa kamu main bola, kamu kan cacat. Mereka semuanya tertawa. Lalu Kumala melempar bolanya mengenai mereka. Kumala pergi, lalu mereka mengejarnya. Kamu mau nusuk siapa kau bawa pisau? Salah satu dari mereka maju, kalau aku bicara dengarkan. Seketika Kumala langsung menikamnya. Dan mereka maju satu persatu, Kumala melawan dengan bantuan saudaranya Sumala. Salah satu dari mereka ada yang mati. Dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Lalu mereka mengepung Kumala, dan Kumala dipukul dengan kayu, tapi Kumala tetap unggul di sana. Dan satu persatu mereka tewas di tangan Kumala. Dan keesokan harinya warga dihebohkan kembali dengan bertambahnya hilangnya anak-anak di desa itu. Pagi itu warga dihebohkan dengan banyaknya anak-anak yang hilang. Semua warga berbondong-bondong ikut mencari ke semua pelosok desa. Tiba-tiba ada warga melihat sesuatu yang aneh di tumpukan daun yang kering. Baunya sangat menyengat sekali. Warga langsung membukanya untuk dilihat, dan ternyata itu adalah mayat dari salah satu anak yang hilang. Orang tuanya sok melihat mayat anaknya. Dan di situ ada boneka Kumala. Di sisi lain Simbok lagi menimba air di sumur. Ketika Simbok melihat airnya berwarna merah, karena aneh tidak seperti biasanya, Simbok minta tolong untuk dilihat ke warga yang ada di situ. Dan akhirnya semua warga heboh melihatnya. Bapaknya Kumala datang dan bertanya, ada apa ini? Dan terlihat mayat salah satu anak yang hilang ditemukan di dalam sumur itu. Dalam keadaan bau menyengat sekali. Satu persatu anak yang hilang ditemukan sudah mati. Dan semuanya belum tahu apa penyebabnya. Satu persatu anak yang hilang ditemukan mayatnya. 2 ditemukan di hutan. Dan 1 ditemukan di dalam sumur. Semua warga melihat mayat anak-anak itu. Dan belum dipastikan penyebabnya apa. Warga tidak ada yang tahu kalau yang melakukan itu semua Sumala, saudara kembarnya Kumala. Setelah itu Sukir datang memberitahu kalau ada sesuatu di kebun. Kata warga, emang ada apa? Akhirnya semua warga langsung menuju kebun untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ternyata di kebun ditemukan mayat-mayat anak yang hilang lagi. Dengan kondisi mengenaskan dan sudah sangat bau. Dan setelah itu semua warga menuju rumahnya bapaknya Kumala. Warga mencurigai semua itu perbuatan bapaknya Kumala. Setelah ditemukannya semua mayat-mayat anak yang hilang, semua warga berbondong-bondong menuju rumahnya bapaknya Kumala. Warga menuduh ini semua adalah ulah dari Sujiman bapaknya Kumala. Setelah itu dia datang, ada apa ini? Warga bilang kamu telah membunuh anak-anak kami. Sujiman jawab, bunuh siapa? Jangan sembarangan nuduh kalian. Apa buktinya? Dan salah satu warga maju. Kalau bukan kamu yang melakukan ini, terus siapa lagi? Apa anakmu yang melakukan? Ini buktinya. Saya temukan boneka Kumala ini di samping mayat anakku. Bapaknya Kumala membela Kumala. Dia tidak mungkin melakukan ini semua. Warga tetap tidak terima, dasar anak edan, anak gila. Sudah bubar sana semua. Pulang sana. Biar saya selesaikan semua ini dengan kepala desa. Kalian jangan suka asal nuduh. Setelah itu dia bilang ke istrinya, Kumala sepanjang hari ada di kamar, sepanjang malam ada di gudang. Tidak mungkin Kumala yang melakukan. Dan mereka langsung menuju gudang untuk memastikan Kumala kalau malam tidak kabur. Dan setelah dicek, ada lubang yang sangat besar di sana. Mereka kaget apa benar Kumala yang melakukan semua ini. Dan istrinya mulai jujur tentang ini. Bukan Kumala yang melakukan, tapi Sumala. Suaminya lupa Sumala siapa yang kamu maksud. Saudara kembar Kumala yang kamu bunuh waktu masih bayi. Dan Kumala pernah menyebut nama itu Kang Mas. Dan aku pernah melihat langsung, wajahnya mirip sekali dengan Kumala. Tapi dia tidak cacat. Gerakannya aneh. Dan dia selalu ada di belakang Kumala. Suaminya bilang, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Baru sekarang, seharusnya kamu harus merawatnya bukan membunuh dia, Kang Mas. Dan suaminya segera menemui Kumala untuk bertanya perihal ini. Bapak mau tanya, apa benar Sumala yang membunuh anak-anak itu? Kumala takut yang mau jawab. Bapak tidak akan marah Kumala. Bapak janji. Akhirnya Kumala jawab, iya Pak, Sumala yang melakukan ini semua. Aku sudah bilang jangan, tapi dia ingin bunuh. Semua yang sudah jahat padaku. Bapaknya sok mendengar itu. Dia langsung meninggalkan Kumala dan menyuruh Sukir untuk mempasung Kumala. Dan dia ternyata mau menemui dukun tersakti yang dia kenal. Dia mau minta bantuan pada dukun itu.
Sukir mempasung Kumala di gudang. Dia menertawakan Kumala. Dia tidak tahu kalau hidupnya dalam bahaya. Kakinya Kumala dipasung dengan kayu yang sangat besar. Setelah itu Simboknya datang menemui Kumala. Dia menangis melihat Kumala diperlakukan begitu. Kumala bilang ke Simboknya, "Besok ulang tahunku, yang ke-10 Mbok." Ya Simbok ingat Nduk, Kumala mau hadiah apa? Kumala mau Simbok pergi yang jauh sekarang juga. Yang jauh ya, Mbok ya? Maksudnya apa Nduk? Kumala tidak mau Simbok kena bahaya. Karena pada tepat Kumala umur 10 tahun akan terjadi kejadian yang sangat mengerikan dan pertumpahan darah. Selama ini cuma Simbok saja yang sangat peduli ke Kumala. Kumala tidak mau Simbok celaka. Simboknya hanya bisa menangis mendengar itu. Akhirnya dengan terpaksa dia meninggalkan Kumala dan rumah itu demi keselamatannya dan demi permintaan Kumala. Karena Sujiman takut dibunuh oleh Sumala. Akhirnya dia menemui dukun untuk meminta bantuan dan pertolongan. Dukunnya membaca mantra melihat sebenarnya apa yang telah terjadi. Setelah itu dukunnya bilang, "Kamu dan istrimu dalam bahaya. Istrimu telah bersekutu dengan iblis demi bisa mendapatkan keturunan. Dia mengandung anak kembar. Satunya cantik anak manusia, satunya buruk rupa, anak iblis. Seharusnya kalian harus merawat kedua anak itu sampai usia 10 tahun. Setelah itu anak buruk rupa itu akan diambil oleh iblis. Dan kalian bisa hidup bahagia. Tapi kamu malah membunuhnya." Iblis sangat marah. "Terus saya harus bagaimana Mbah?" kata Sujiman. Dukunnya bilang tengah malam ini akan sangat berbahaya. Tepat 10 tahun umur Kumala. Dia akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Dia bertanya ke dukun itu, "Apa masih ada cara yang memungkinkan supaya anak saya bisa diselamatkan?" Dukunnya jawab, "Sumala harus dikeluarkan dari badan Kumala. Kalau tidak, selamanya Kumala akan menjadi Sumala, si anak iblis." Setelah itu dia dikasih keris jika Sumala melawan, ini bisa melemahkannya. "Bawa Kumala ke sini, aku akan siapkan ritual untuk mengeluarkan Sumala dari Kumala. Tapi kalau sudah terlambat, kamu terpaksa harus menusuknya, tusuk tepat di jantungnya. Anak iblis tidak boleh hidup di dunia ini. Tengah malam ini akan sangat berbahaya." Tepat 10 tahun umur Kumala. Kumala akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Sukir datang membawa makanan untuk Kumala. Kumala bersikap aneh, dia bilang makanan itu tidak enak. Lalu dia menangkap kecoa yang ada di sekitarnya. Kecoa itu dia makan. "Ini makanan yang enak dan gurih," kata Kumala. Sukir belum tahu kalau hidupnya dalam bahaya. Pas waktu Sukir tidur, ada suara aneh memanggilnya. Lalu dia keluar, dia mencari suara itu. Kumala ada di sana menangis. "Hei, kamu sedang apa di sini? Kok kamu bisa lepas dari pasung? Kamu mau main-main?" kata Sukir. Setelah itu Kumala menyerangnya. Kumala mencekik Sukir dan mengeluarkan pisau. Sukir melawannya dan akhirnya dia bisa kabur dari Kumala. Tapi itu belum selesai, Kumala mengejarnya. Sukir masuk ke rumah bosnya dan dia mengunci pintu itu. Kumala datang menusuk-nusukkan pisaunya ke pintu. Sampai akhirnya dia bisa membuka pintu itu. Sukir lari terbiri-biri ketakutan. Kumala melempar pisaunya nancap ke dadanya. Sukir kesakitan minta ampun. Bukan hanya itu, Kumala mengambil pisaunya kembali lalu menggorokkan ke lehernya. Dan akhirnya Sukir habis di tangan Sumala. Kumala terlihat bermain piano. Ibunya terbangun dari tidurnya. Dia memanggilnya, "Kumala." Setelah itu dia jawab, "Kumala siapa?" Ibunya belum tahu kalau dia sudah dikuasai oleh Sumala. Dia mengeluarkan pisaunya. Dia terlihat marah ke ibunya. Ibunya bilang jangan Nduk. Setelah dia lihat di kaca, ternyata benar Kumala dikuasai oleh Sumala. Ibunya ketakutan, dia mundur perlahan. Setelah itu dia kebentur sesuatu. Setelah dia lihat, ternyata tubuhnya Sukir digantung dan kepalanya sudah Kumala penggal. Ibunya sok melihatnya, dia lari ketakutan. Kumala mengejarnya. Kumala bilang, "Ibu, main yo, main iris-irisan daging." Dan dia mengatai ibunya pelacur. Pelacur, istrinya setan. Ibunya melemparnya dengan kursi. Setelah itu Kumala datang menendang pintunya. Dan terjadilah pertarungan di sana. Kumala mau menusuk ibunya. Tapi ibunya menahan dan memegang pisau itu. Sampai akhirnya tangannya terluka parah. Lalu Kumala menusuk satu kakinya. Lalu mengirisnya. Ibunya teriak kesakitan. Dia bertanya, "Sakit ya, Bu?" "Waktu aku ditusuk juga sakit, Bu." "Ibu tidak merawat anak ibu dengan baik." Ibunya jawab, "Ibu mau merawatmu, Nduk. Bapakmu yang membunuh, bukan ibu." "Tapi kenapa ibu tidak merawat Kumala dengan baik?" "Semua yang ibu lakukan itu untuk melindungi Kumala." Dia jawab, "Melindungi Kumala atau ibu sendiri?" Ibu ngerti. Cara ibu salah. "Boleh ibu bertemu Kumala?" Setelah itu Sumala keluar dari Kumala. "Ibu, Kumala. Ibu minta maaf ya, Nduk. Ibu sudah gagal. Jadi ibu yang baik untuk Kumala." Mereka saling menangis. Ibunya bilang satu kali lagi, "Maafkan ibu ya, Nduk." Kumala jawab, "Aku maafkan ibu." Dan setelah itu Sumala masuk ke Kumala lagi. Dan dia bilang, "Aku tidak." Lalu dia lanjut menusuk tangan dan memenggalnya.
Dia teriak kesakitan, dan akhirnya ibunya mati tertusuk. Setelah anak buahnya Sukir dan istrinya dihabisi oleh Kumala. Suaminya datang. Dia belum tahu kalau terjadi sesuatu yang mengerikan yang menimpa keluarganya. Setelah dia masuk, rumahnya sangat berantakan, dan dia melihat Sukir dalam keadaan tidak bernyawa, lehernya hampir putus. Dia langsung ke atas untuk melihat istrinya, dan istrinya pun sudah mati berlumuran darah. Dia nangis histeris melihat istrinya mati mengenaskan, dan dia menyesali bahwa kejadian itu disebabkan oleh kesalahannya. Dan kini tinggal dia, nyawanya dalam bahaya. Sumala akan membunuhnya juga, karena dia yang telah membunuh Sumala waktu bayi. Ketika dia meratapi kejadian yang menimpa istrinya, jam menunjukkan pas jam 12 malam. Di situ dia melihat Kumala lagi bermain dengan Sumala. Kumala berdiri dan berjalan ingin menghampirinya. Kumala bilang, "Bapak, tolong Kumala, Pak." Setelah itu Sumala menoleh melihatnya. Karena pada waktu itu Kumala akan sepenuhnya dipengaruhi oleh Sumala. Sumala bilang ke bapaknya, "Bapak lupa denganku?" Setelah itu bapaknya mengambil keris yang diberikan oleh dukun itu. Dan setelah itu mulut Kumala dibuka oleh Sumala. Dan dia masuk ke tubuhnya. Dan selamanya Kumala akan menjadi Sumala. Sia anak iblis jika tidak dikeluarkan. Dan ini akan menjadi malapetaka buat dirinya dan warga sekitar. Jam menunjukkan pas 12 malam. Sumala membuka mulut Kumala. Dan dia masuk ke dalam tubuhnya. Kumala akan sepenuhnya dikuasai oleh Sumala. Dan selamanya akan menjadi Sumala si anak iblis. Bapaknya lari melihat itu. Sumala mengejar dan menyerangnya. Dan terjadi pertarungan sengit. Di sana, Sumala unggul di sana. Bapaknya lari dan terjatuh di tangga. Dia lari keluar untuk meminta pertolongan. Dia membunyikan kentongan untuk memberitahu warga desanya kalau dalam bahaya. Akhirnya warga berbondong-bondong keluar menghampirinya dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Setelah Sujiman diserang Sumala, dia lari ke warga untuk minta pertolongan. Semua warga ke sana untuk bertanya apa yang terjadi. Dia jawab, "Istri saya mati mengenaskan." Semua warga heran, "Mati kenapa? Sebenarnya ada apa?" Semua warga heboh. Akhirnya semua warga langsung menuju rumah Sujiman. Dan setelah itu warga melihat Sukir mati berlumuran darah mengenaskan. Kondisi kepalanya hampir putus. Siapa yang tega melakukan semua ini? Akhirnya mereka memeriksa semua sudut rumah. Dan kepala desa menemukan istri Sujiman sudah mati. Akhirnya mereka keluar dan bertanya ke Sujiman sebenarnya apa yang sudah terjadi. Siapa yang melakukan semua ini? Sujiman menjawab secara terbata-bata. Menyebabkan semua salah paham mengira yang melakukan itu Kumala. Akhirnya warga berbondong-bondong mencari Kumala ke semua pelosok desa dan kebun. Sujiman terbata-bata menjelaskan ke warga. Akhirnya warga salah paham. Warga mengira yang melakukan semua pembunuhan itu adalah Kumala. Akhirnya warga berbondong-bondong mencari Kumala ke seluruh pelosok desa. Sujiman mengambil keris yang diberikan. Oleh dukun dia berniat untuk mencari Sumala. Dia mengambil peralatan seadanya dan membawa lampu untuk penerang. Setelah itu dia melihat Sumala lewat. Dia mengejarnya dan mencarinya ke kebun jagung. Dia mencarinya seorang diri. Setelah itu Sumala datang dengan wajah menyeramkan, lalu dia menyerang bapaknya dan terjadilah pertarungan di sana. Sumala mengambil keris untuk menusuknya tapi bapaknya masih bisa menahan. Dan akhirnya dia bisa melawan Sumala. Dia memukulnya dengan batu berkali-kali, menyebabkan Sumala tidak sadarkan diri. Sujiman langsung mengambil keris untuk menusuk jantungnya, tapi dia tidak tega menusuk anaknya. Karena dia sudah pernah menusuknya waktu masih bayi. Dia memasukkan Sumala ke dalam karung untuk dibawa ke dukun. Dia berharap Sumala dapat dikeluarkan dari tubuh Kumala. Dan ternyata, Sumala cuma pura-pura tidak sadar. Setelah pertarungan sengit yang terjadi, Suiman berhasil mengalahkan Sumala. Tapi dia tidak menusuknya, dia memasukkan Sumala ke dalam karung. Dia ingin membawanya ke dukun, dia berharap Sumala dapat dikeluarkan dari tubuh Kumala. Tetapi itu merupakan keputusan yang salah. Karungnya kosong, Sumala kabur. Sujiman lari ketakutan, lalu Sumala datang langsung menusuk perutnya. Dia teriak kesakitan, dia masih bisa lari dari Sumala. Sumala mengejarnya. Sumala lanjut menyerangnya kembali. Sujiman melawan dengan sekuat tenaga. Dia kembali mengalahkan Sumala. Dia langsung mengambil kerisnya. Dia menusuk dada Sumala. Dukunnya berpesan untuk mengalahkan. Anak iblis itu harus tusuk dengan keris tepat di jantungnya. Sumala teriak kesakitan keluar darah. Sujiman mengira Sumala sudah mati. Tapi beberapa saat kemudian Sumala bangun. Sujiman menusuknya tidak tepat ke jantungnya. Lalu Sumala menyerang kembali Sujiman. Sumala menusuk perutnya sampai ususnya keluar. Cap. Dulu Bapak dihina, lalu Bapak sembuh.
sempurna. Tapi anak bapak malah cacat. Kalau bapak dulu benci diperlakukan kejam oleh orang tua bapak, seharusnya bapak tidak kejam ke anak bapak. Kalau bapak dulu rindu kasih sayang orang tua, anak bapak juga rindu itu. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna, Pak. Iya, nangislah, Pak. Tidak apa-apa. Nangis. Bapak njaluk sepuro. Kanggo kabeh salahe bapak. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Sujiman dapat mengalahkan Sumala. Kata dukunnya kalau mau membunuh anak iblis itu harus tusuk tepat di jantungnya. Sujiman menusuk dada Sumala sampai menjerit. Dan ternyata setelah beberapa saat kemudian Sumala bangun. Sujiman menusuk tidak tepat di dadanya. Sumala langsung menyerangnya balik. Sumala menusuk perutnya sampai organ dalamnya keluar. Sujiman tidak bisa melawannya. Hanya pasrah dengan kejadian yang terjadi. Dan pagi harinya warga dihebohkan dengan hilangnya Sujiman. Dan ditemukan di tengah kebun jagung dengan keadaan yang sangat mengerikan. Sujiman pernah melakukan hal serupa ke Kumala. Cuma bedanya organ dalam Sujiman keluar dan kedua matanya ditusuk. Dukunnya berpesan, untuk mengalahkan Sumala harus ditusuk dengan keris yang diberikannya pas di jantungnya. Sujiman melakukan itu waktu melawan Sumala. Akan tetapi Sujiman salah menusuk tidak tepat di jantungnya. Sujiman mati terbunuh dengan kondisi yang sangat mengerikan dan keesokan harinya dukunnya ditemukan mati mengenaskan juga. Warga bingung, apa ini Sumala juga yang melakukannya? Setelah kejadian itu tidak ada yang bisa mengalahkan Kumala setelah dia dikuasai Sumala. Dan sejak saat itu dia tidak pernah ditemukan. Ini diambil dari kisah nyata. Orang-orang percaya Sumala masih hidup di hutan-hutan area Kabupaten Semarang. Sampai sekarang anak-anak dianjurkan untuk tidak keluar setelah maghrib. Orang-orang sering ngasih sesajen di hutan itu. Dan ada salah satu warga anaknya yang mati mengenaskan tidak percaya. Dengan cerita Sumala, dia tetap menuduh anaknya dibunuh oleh temannya. Dan setelah dia ngomong begitu, dia langsung bertemu dengan Sumala yang lagi menghabisi seseorang. Tonton cerita lengkapnya di beranda sekarang.